Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa. Di sini dengan saya Agus Nurofik Eskom MM, di mana saya akan membawakan tentang materi mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Oke mahasiswa, sebelum kita melangkah ke teori selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Yaitu ini profil saya. Nama saya ini Agus Nurofik Eskom MM dan alamat saya di sini. Ini nomor HP dan WA saya masih aktif, dan ini alamat email saya, dan ini organisasi yang saya pernah ikuti, dan ini riwayat pekerjaan saya, dan moto saya adalah belajar, pelajari, dan diajarkan. Oke mahasiswa, kita akan melangkah ke teori pertama, yaitu komputer dalam kehidupan kita. Mengapa sih kita belajar komputer? Karena yang pertama adalah keahlian komputer merupakan standar keahlian minimal yang harus dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar tenaga kerja dalam masyarakat di era reformasi seperti saat ini. Apalagi sekarang udah era 4.0 dan melangkah lagi ke 5.0 juga. Itu harus ditingkatkan lagi skill dari komputer kita semuanya. Selanjutnya yaitu peranan komputer dalam kehidupan masyarakat di era informasi. Keputusan yang diambil saat ini memerlukan lebih banyak informasi dibanding dengan waktu lalu. Gejala ini muncul karena perkembangan serta perubahan yang terjadi di masyarakat berjalan begitu cepat, sehingga menuntut dihasilkannya informasi yang lebih banyak, akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, jelas sudah peranan komputer dalam kehidupan kita yang berada di lingkungan masyarakat era informasi ini, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kedokteran, permesinan dan arsitektur, perindustrian, kemiliteran, ekonomi dan bisnis seperti yang ada di kampus ini, dan hiburan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa sih komputer itu? Komputer pada awalnya berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Selanjutnya dengan komputer berkembang pesat, yaitu perkembangannya komputer ini mempunyai kemampuan bertambah sehingga dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang terbuat dari komponen yang berbeda dan dapat diperintah untuk proses data dengan berbagai cara. Menurut Winograd dan Flores 87 menyatakan bahwa definisi komputer saat ini tergantung kepada masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik di mana komputer tersebut digunakan. Oke, kita lanjut. Tipe-tipe komputer. Pada dasarnya komputer-komputer yang ada di dunia ini sangat bervariasi dalam harga, ukuran, dan penampilannya. Dilihat dari segi harganya, komputer yang paling canggih bisa berharga puluhan miliar rupiah, tergantung pada tipe dan spesifikasinya. Apabila dilihat dari segi kekuatannya, ada beberapa tipe komputer. Pertama, komputer pribadi adalah komputer paling kecil dengan ukuran dan harga yang bervariasi, seperti desktop, multimedia, palmtop, netbook, PDA, dan telepon, serta komputer tablet. Workstation adalah personal komputer dengan daya kuat. Komputer mini, komputer kelas menengah dilihat dari segi kemampuannya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya komputer utama, mainframe, adalah jenis komputer yang besar, cepat, dan mahal. Komputer ini memberi layanan pada ratusan pengguna dan pada waktu yang sama melakukan jutaan instruksi per detik. Begitu cepatnya instruksinya itu. Dan selanjutnya adalah komputer superkomputer, adalah mainframe yang sangat cepat yang mampu mengolah ratusan miliar instruksi per detik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware. Hardware atau perangkat keras komputer seperti monitor, sistem unit atau central processing unit atau CPU, motherboard, disk drive, dan drive lainnya, keyboard, printer, laser atau diskjet, kamera digital, mouse, LCD proyektor, optical disc, speaker, mikrofon, dan modem. Kita lanjut lagi. Software adalah perangkat lunak komputer yang merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer. Software dikelompokkan seperti software sistem atau sistem software,
seperti sistem operasi atau operasi sistem atau dikenal orang dengan OS, digunakan untuk mengontrol jalannya komputer. Bahasa pemrograman, interpreter, dan compiler digunakan untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa komputer. Selanjutnya software aplikasi. Application software adalah aplikasi siap pakai. Dan selanjutnya adalah brainware, manusianya seperti kita yang menjalankan komputer adalah brainware. Karena software dan hardware tanpa ada brainware atau kita itu tidak akan bisa dioperasionalkan atau dijalankan. Karena itu, komponen manusia sebagai pengguna komputer secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam manajer sistem informasi, analis sistem, ahli komunikasi, administrator database, pemrograman, dan operator. Komponen sistem informasi berbasis komputer seperti hardware atau perangkat komputer, software atau perangkat lunak komputer, brainware atau pengguna komputer atau manusianya seperti kita, itu harus punya prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama berdasarkan aturan untuk menjalankan suatu sistem informasi di database atau kumpulan data, komunikasi data, perpindahan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Oke mahasiswa, dari semua teori tadi dapat kita simpulkan ada beberapa alasan mengapa kita belajar komputer sih. Apa yang kita dapatkan? Oke, kita harus belajar komputer adalah keahlian di bidang komputer, merupakan keahlian standar yang harus dimiliki oleh setiap karyawan saat ini. Apalagi sebagai mahasiswa, kita harus wajib ikut, harus pandai mengoperasikan komputer, karena itu bagian dari skill kita di saat kita akan lulus kuliah ntar. Dan di saat Anda menyusun skripsi juga, Anda harus menyusun atau menulis pakai komputer. Makanya dari semester pertama ini kita kenalkan dengan namanya istilah komputer, biar Anda tidak canggung lagi atau tidak heran lagi. Apa sih komputer itu? Oke mahasiswa, banyak sekali peranan komputer dalam masyarakat seperti bidang pendidikan, kedokteran, permiliteran, permesinan, dan arsitektur, perindustrian hiburan, dan ekonomi bisnis. Ada beberapa jenis komputer dikenal masyarakat saat ini seperti PC, workstation, mini komputer, mainframe, dan superkomputer. Agar sistem komputer dapat bekerja pada komputer dan tentunya dengan komponen lainnya seperti brainware kita dan software. Oke mahasiswa, mungkin di topik ini kita sekian dulu dan akan kita lanjut di topik yang lainnya di lain hari. Dan ikutin terus channel saya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.